Alam semesta telah lama berada dalam keseimbangan yang diatur oleh para Kaioshin, dewa pencipta, dan sesosok entitas yang paling ditakuti, yakni dewa penghancur. Setelah kemenangan heroik atas Majin Buu, bumi sekali lagi berada dalam kedamaian, dengan para Z-Fighter yang menjalani kehidupan normal mereka. Namun sayangnya, kedamaian ini tidak berlangsung lama. Biru sang dewa penghancur dari alam semesta ketujuh terbangun dari tidur panjangnya selama puluhan tahun. Bosan dan ingin mencari hiburan, ia terkejut mendengar kabar bahwa Frieza, makhluk yang diinstruksikannya untuk menghancurkan planet Vegeta, telah dikalahkan oleh seorang bangsa Saiya. Rasa penasaran Beerus membawanya langsung ke planet Kaio, tempat sang Saiya yang mengalahkan Frieza, Son Goku, sedang berlatih. Meskipun Kaio Utara sudah memberikan peringatan, kegembiraan Goku akan lawan yang kuat tak terbendung, dan ia pun segera menantang sang dewa penghancur. Hasilnya kalah telak. Goku dalam wujud Super Saiyan 3 bahkan tak sanggup menyentuh Beerus. Merasa kecewa dan kurang terhibur, Beerus lantas mengalihkan perhatiannya ke planet bumi tempat pesta ulang tahun Bulma sedang berlangsung. Kini dengan kedatangan dewa penghancur yang haus akan pertarungan, nasib planet dan seluruh alam semesta bergantung pada pencarian satu-satunya harapan yang telah diramalkan, yakni Super Saiyan God. Mampukah para pahlawan bumi menemukan kekuatan legendaris ini sebelum Beerus memutuskan untuk menghancurkan seluruh planet hanya karena moodnya sedang buruk? Baiklah, ini dia alur cerita dari Dragon Ball Z Battle of God, sebuah movie sekaligus pembuka cerita dari series Dragon Ball Super. 4 tahun telah berlalu sejak pertempuran dahsyat melawan Majin Buu yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Dari dunia suci Kaioshin, Kibito dan kakek tua Kaioshin sedang berdiskusi secara telepati dengan Raja Kaio tentang kebangkitan Beerus yang lebih awal. Goku mengunjungi planet Raja Kaio untuk berlatih, dan saat ia berlari bersama Bubbles, ia mendengar percakapan mereka. Raja Kaio kemudian menjelaskan bahwa ada dewa yang melahirkan bentuk kehidupan dan dunia, tetapi sebaliknya ada dewa yang menjaga keseimbangan dengan menghancurkan segala bentuk kehidupan yang disebut sebagai dewa penghancur. Gembira membayangkan musuh yang begitu kuat, Goku menyatakan bahwa ia ingin menantang Beerus. Tetapi Raja Kaio memarahinya. Ia mengungkapkan bahwa Beerus memiliki kekuatan yang berada di dimensi yang lebih tinggi. Sementara itu, di planet Beerus, Whis yang seorang malaikat sekaligus pelayan dari Beerus berjalan perlahan mendekati kamar Beerus. Setibanya di kamar, Whis mencoba membangunkan Beerus sambil mengancam akan bernyanyi andai Beerus tetap tidak ingin bangun. Tak ingin mendengarkan nyanyian fals dari Whis, Beerus pun memutuskan untuk bangun dan meluncur turun dari tempat tidurnya. Saat sarapan, Beerus bertanya kepada Whis tentang Frieza dan apakah ia telah menghancurkan planet Vegeta. Whis membenarkan kehancuran planet tersebut dan Beerus senang mendengarnya. Beerus kemudian menyatakan bahwa ia tidak terlalu menyukai orang-orang di planet Vegeta, khususnya Raja Vegeta. Terungkap bahwa Beerus berencana untuk menghancurkan planet Vegeta dengan tangannya sendiri, tetapi ia tidak pernah melakukannya karena letaknya yang sangat jauh. Beerus kemudian mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Frieza yang jahat, dan ia memutuskan untuk melenyapkannya bila bertemu dengannya lagi. Namun Whis memberitahu Beerus bahwa Frieza telah dikalahkan beberapa waktu lalu oleh seorang Saiya bernama Goku, yang juga dikenal dengan nama lahirnya Kakarot. Whis kemudian menggunakan tongkatnya untuk menampilkan pertempuran masa lalu antara Super Saiya Goku dan Frieza di planet Namek. Whis mengungkapkan bahwa meskipun hampir semua bangsa Saiya lenyap bersama planet mereka, beberapa dari bangsa Saiya masih selamat dan hidup di planet lain. Beerus merasa terkejut jika ada orang yang bisa mengalahkan Frieza, terlebih orang tersebut berasal dari bangsa Saiya yang menurutnya memiliki kekuatan tempur di bawah Frieza. Whis kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa para Saiya yang selamat telah memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi Super Saiya. Setelah mendengar ungkapan Super Saiya, Beerus tampak familiar dengan istilah dari Super Saiya. Ia kemudian teringat pernah bermimpi melawan seseorang yang memiliki nama atau sebutan serupa, yang ia sebut dengan Dewa Super Saiya atau Super Saiya God. Ia yakin bahwa ini pasti mimpi yang bersifat ilahi atau ramalan bahwa ia akan berhadapan dengan seseorang yang tangguh dan cukup kuat. Tetapi Whis mengingatkannya bahwa mimpi itu hanyalah mimpi di siang bolong dan sangat diragukan kebenarannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Beerus memutuskan untuk berkonsultasi dengan ikan Oracle. Ia bertanya kepada ikan Oracle, apakah pernah ada ramalan bahwa suatu hari ia akan berhadapan dengan seorang petarung hebat, tetapi ikan Oracle tidak ingat pernah menyatakan hal tersebut. Namun Beerus tetap yakin
bahwa ramalan itu pernah dikatakan oleh ikan oracle. Virus tidak ragu bahwa pertarung yang dihadapinya dalam mimpi pastilah sang dewa Super Saiya. Namun Whis masih skeptis dan sulit membayangkan bahwa ada orang yang benar-benar menantang virus dalam sebuah pertarungan. Mereka berdua pun memutuskan untuk melacak bangsa Seiya yang tersisa. Whis mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka berada di planet bumi. Namun Goku, orang yang mengalahkan Frieza, saat ini berada di planet Raja Kaio. Sehingga keduanya pun memutuskan untuk mengunjungi Goku terlebih dahulu. Di bumi, Bulma mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran di Capsule Corporation dan hampir semua teman dan keluarganya ikut merayakannya kecuali Goku dan Vegeta yang sibuk berlatih. Di planet Raja Kaio memperingatkan Goku bahwa Beerus sedang menuju ke arah mereka. Namun yang membuat Goku bingung, ia tidak dapat merasakan pancaran energi dari siapapun. Raja Kaio menjelaskan bahwa energi dewa tidak dapat dirasakan oleh makhluk atau mortal seperti Goku. Beerus dan Whis akhirnya telah tiba. Setelah Raja Kaio dengan sopan menyambut mereka, Beerus mengeluh tentang betapa kecilnya planet ini. Tetapi Whis mengingatkannya bahwa itu karena ulah Beerus yang menghancurkan sebagian besar planet setelah kalah dalam permainan petak umpet. Beerus kemudian menjelaskan bahwa ia datang ke sini karena ada urusan dengan bangsa Saiya. Setelah perkenalan singkat, Beerus bertanya kepada Goku dan Raja Kaio tentang Super Saiya God. Tetapi tak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang bentuk baru yang misterius ini. Goku kemudian dengan hormat menantang Beerus yang membuat Raja Kaio kesal dan berkata bahwa ia sangat bodoh. Beerus menerima tantangan Goku dan menyuruh Goku untuk menggunakan kekuatan penuhnya yang berakhir dengan kekalahan telak Goku. Beerus membuat Goku pingsan dan kembali ke bentuk normalnya. Super Saiyajin 3 だ! Karena tidak mendapatkan informasi apapun, Beerus memutuskan berangkat ke planet bumi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Super Saiya God. Sementara itu, di bumi, Vegeta yang sedang berlatih sendiri dihubungi oleh Raja Kaio. Raja Kaio memperingatkan Vegeta tentang kedatangan Beerus ke planet bumi dan memberitahunya bahwa Beerus mengalahkan Goku hanya dengan satu serangan. Vegeta yang terkejut bergegas keluar dan memasuki pesta untuk memperingatkan semua orang, tetapi Beerus dan Whis telah lebih dulu tiba. Beerus dengan santai menyapa Vegeta dan terungkap bahwa keduanya pernah bertemu sebelumnya. Vegeta kemudian teringat bahwa ketika ia masih kecil, ayahnya Raja Vegeta menjamu Beerus di istananya, di mana Beerus menginjak kepala ayahnya sambil menikmati hidangan. Kini setelah bertemu Beerus secara langsung sekali lagi, Vegeta menyadari bahwa makhluk di hadapannya adalah sosok yang sangat berbahaya. Beerus kemudian menyadari bahwa mereka sedang mengadakan semacam pesta dan Vegeta menjelaskan bahwa ini adalah pesta ulang tahun istrinya. Sebelum melanjutkan untuk ikut serta dalam perayaan, Beerus bertanya kepada Vegeta tentang Super Saiya God. Namun Vegeta menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Perayaan berlanjut dengan Whis makan, Piccolo bernyanyi karaoke, dan Beerus breakdance. Sementara Vegeta terus memperhatikan Beerus dengan penuh kekhawatiran. Sementara itu, geng Villap menyelinap ke pesta dengan niat mencuri bola naga. Namun mereka tidak dapat dikenali karena telah berubah menjadi anak-anak akibat keinginan yang salah untuk awet muda yang membuat mereka terlalu muda. Sehingga mereka juga diundang ke pesta. Pilaf dan gengnya kemudian mencuri bola naga bintang 4 dengan Mai yang menodongkan senjata kepada Trunks. Namun tentu saja tidak ada yang khawatir dengan hal ini karena semua orang mengira bahwa itu semacam acting. Gohan yang mabuk muncul sebagai Grid Saiyaman lalu meminta Mai untuk menembaknya. Gohan memantulkan semua peluru dengan satu jari tetapi dua di antaranya mengenai kaki Videl dan satu lagi mengenai dahi Beerus. Saat menyembuhkan Videl, Dende menyadari bahwa Videl sedang hamil. Sebuah fakta yang selama ini ia sembunyikan untuk memberikan kejutan kepada Gohan. Beerus yang terkena peluru nyasar merasa kesal dan memutuskan untuk menghancurkan planet bumi. Saat Beerus akan melancarkan serangan dahsyat, Vegeta menyela dan berseru bahwa turnamen bingo akan segera dimulai. Ia kemudian dengan putus asa menampilkan lagu dan tarian bingo. Vegeta membuang harga dirinya demi bisa menenangkan Beerus. Saat yang lain sedang bermain bingo, Whis memberitahu Beerus bahwa mereka harus memakan puding sebagai pencuci mulut. Melihat semua porsi puding sedang dimakan oleh Bu, Beerus dengan sopan meminta satu kepada Bu dan Whis meminta dua. Tetapi Bu menolak. Ia menyatakan bahwa ia akan memakan semuanya sendirian.
Virus tak percaya Bu, tak mau berbagi, padahal ia punya begitu banyak. Tapi Bu balas berteriak dan mengatakan jika semua ini adalah miliknya, lalu memakan semuanya. Virus yang kesal meningkatkan kekuatannya dan menyerang Bu. Vegeta memohon agar virus berhenti, tetapi Muten Roshi memerintahkan Z Fighter untuk menghentikan virus. Hasilnya, semua orang virus kalahkan dengan mudah termasuk Vegeta. くそ、もうどうにでもなれ。 Goten dan Trunks melakukan tarian fusion dan menjadi Gotenks, yang kemudian berubah menjadi Super Saiya dan mencoba melawan virus. Tetapi dengan cepat dikalahkan juga. Saat virus akan melenyapkan Vegeta, Bulma yang muak dengan pestanya yang hancur berjalan menghampiri virus dan menampar wajahnya. Tetapi virus menampar balik Bulma, membuatnya pingsan seketika. Melihat istrinya pingsan, Vegeta meledak dalam kemarahan. Kemarahan Vegeta memberinya kekuatan yang luar biasa. Tetapi segera setelah amukannya berakhir, virus tidak terluka dan memberikan serangan kecil membuat Vegeta harus pingsan. Setelah tak ada yang mampu menandinginya, virus pun bersiap melenyapkan planet bumi. Namun Goku datang dan memohon kepada virus untuk memberinya sedikit waktu agar dapat mengetahui cara menjadi Super Saiyan God. Virus setuju dan Goku memutuskan untuk menggunakan bola naga dan bertanya kepada Shenron bagaimana cara mencapai wujud tersebut. Shenron mengatakan bahwa seorang Super Saiyan God pernah muncul di planet Vegeta untuk menghentikan para Saiya yang jahat. Virus melangkah maju dan bertanya kepada Shenron tentang cara menjadi Super Saiyan God. Shenron mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan 5 Saiya yang berhati murni, di mana kelima Saiya itu memberikan kekuatan mereka ke satu orang Saiya agar ia dapat berubah menjadi Super Saiyan God. Gohan, Goten, Trunks, dan Vegeta berpegangan tangan dengan Goku dan mulai mengalirkan kekuatan Super Saiyan mereka ke dalam dirinya. Tak lama kemudian, Goku mulai memancarkan tingkat kekuatan yang sangat besar. Krillin menyatakan bahwa Goku pasti telah menjadi seorang dewa, tetapi Piccolo mengklaim bahwa ia belum menjadi seorang dewa karena hanya jumlah energinya saja yang meningkat sesaat. Virus setuju dan mengatakan bahwa energi dewa tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kekuatan tempur saja. Whis mengingatkan mereka tentang apa yang sebenarnya dikatakan Shenron, yaitu kekuatan 5 Saiya harus ditransfer ke satu orang Saiya. Dengan kata lain, dibutuhkan total 6 Saiya yang berhati murni. Mereka semua pun kesulitan memikirkan di mana mereka bisa menemukan satu Saiya yang berhati murni lainnya. Bulma ingat bahwa Vegeta memiliki seorang adik laki-laki yang tinggal di planet yang jauh. Namun Vegeta menyatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan adiknya. Karena tidak sabar, Virus memutuskan untuk pergi bersama Whis dan akan menghancurkan planet bumi. Tetapi Videl melangkah maju dan mengatakan bahwa ada satu Saiya lain yang tersisa. Dende kemudian menjelaskan bahwa Videl sedang hamil, sebuah fakta yang ingin ia rahasiakan untuk memberi kejutan kepada Gohan. Semua orang sangat gembira dan mulai merayakannya. Tetapi Virus menyela mereka dan menyuruh mereka untuk segera melakukan ritual agar dapat menjadi Super Saiyan God. Kali ini dengan tambahan Videl yang mengandung seorang hybrid Saiya di dalam dirinya, mereka berenam berkumpul dan bergandengan tangan. Cahaya biru mulai memancar dan menyelimuti Goku yang mulai melayang ke udara dan kini ia telah menjadi seorang Super Saiyan God. Goku perlahan mulai meningkatkan kekuatannya memancarkan aura merah yang menyala. Pertarungan Goku dan Virus pun dimulai. Di tengah pertarungan, Virus bertanya mengapa Goku nampak tidak senang dengan kekuatan dewa yang ia miliki. Goku mengungkapkan bahwa ia tidak puas dengan kekuatan baru ini. Ia tidak menyukai kenyataan bahwa kekuatan dewa ini ia raih karena diberi oleh orang lain dan bukan atas usahanya sendiri. Pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut hingga keduanya masuk ke dalam gua bawah tanah.
Virus memberitahu Goku jika Goku adalah seorang Seiya yang unik. Goku tidak terobsesi dengan kekuatan dan mengesampingkan harga dirinya dengan menjadi Super Saiyan hanya untuk melindungi bumi. Namun Goku mengatakan jika ia masih bukan apa-apa dibandingkan Vegeta. Menurut Goku, Vegeta lebih memiliki harga diri yang tinggi karena seorang pangeran Seiya. Namun Vegeta tetap membuang harga dirinya demi bisa melindungi bumi. Dan hal itu membuat Goku sangat menghormati Vegeta. Ketika pertarungan kembali dimulai, tiba-tiba aura merah Goku menghilang dan ia kembali ke bentuk normalnya. Goku menghadapi virus dengan wujud biasa dan berhasil menghantam perut virus dengan keras. Dengan kemarahan yang meluap-luap, virus menembakkan ledakan energi ke segala arah. Tak ingin sampai bumi hancur, Goku segera berubah menjadi Super Saiyan. Goku terbang ke permukaan dan dikejar virus yang merasa puas dengan pertarungannya bersama Goku. Semua orang melihat Goku. Mereka merasa heran karena Goku dapat menghadapi virus hanya dengan Super Saiyan biasa. Goku terus bertarung hingga berlanjut ke atmosfer bumi dan melancarkan gelombang Kamehameha yang dahsyat ke arah virus. Virus yang tidak terluka sedikit pun melemparkan bola energi raksasa ke arah Goku. Saat Goku berjuang menahan serangan virus, virus memberitahu Goku bahwa Goku sudah bertarung melawannya tanpa menggunakan wujud Super Saiyan. Virus mengatakan bahwa energi dewa tampaknya telah bersatu dengan tubuh Goku. Dan bukan hanya itu, saat bertarung, Goku seolah-olah menyerap energi bumi, membuat staminanya menjadi tidak menurun secara drastis. Virus menganggap Goku sebagai seorang petarung yang langka dan jenius. Bola energi raksasa virus pun terus mendekati planet bumi. Tetapi ketika Goku membayangkan teman-teman dan keluarganya, untuk sesaat Goku berubah kembali menjadi Super Saiyan dan meniadakan serangan dari virus. Merasa terkesan dengan yang Goku lakukan, Virus memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan mengaku kalah. Namun Goku mengungkapkan bahwa dirinya lah yang kalah. Goku menyadari bahwa ia bukanlah tandingan dari dewa penghancur seperti Virus. Virus mengatakan bahwa Goku adalah orang terkuat kedua yang pernah ia lawan. Goku tertawa tetapi penasaran mengapa ia hanya berada di posisi kedua. Virus kemudian mengungkapkan bahwa meskipun Whis adalah pelayannya, namun sebenarnya Whis adalah gurunya. Virus menambahkan bahwa ada 12 total alam semesta yang ada saat ini, dan ia sendiri bertanggung jawab atas alam semesta ketujuh yang Goku tinggali. Goku tidak dapat menahan tawa, membayangkan akan ada petarung yang lebih kuat lagi. Goku akhirnya pingsan karena kelelahan. Virus memegang Goku dan membawanya turun ke bumi. Seperti yang dijanjikan, Virus bersiap menghancurkan planet bumi. Tetapi serangan itu ternyata hanya menghancurkan sebuah batu kecil. Virus mengatakan bahwa setidaknya ia sudah menghancurkan sebagian kecil dari planet bumi. Virus kemudian meminta maaf kepada Bulma karena telah memukulnya, dan Bulma mengundang mereka ke pesta berikutnya dengan puding yang pastinya akan disiapkan untuk Virus. Virus dan Whis pun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat keluar angkasa. Di planet suci Kaioshin, Kibito dan kakek Kaioshin tidak dapat mempercayai bahwa Goku berhasil membuat seorang dewa penghancur seperti Virus tidak menghancurkan sesuatu. Mereka kagum pada Goku dan kemampuannya untuk berteman bahkan dengan salah satu makhluk yang paling menakutkan di alam semesta. Setelah kembali ke planetnya, Virus berdiskusi dengan Whis tentang Goku dan kekuatan bertarungnya yang tak terukur.
Beerus kemudian menyatakan bahwa Goku dan Vegeta mungkin akan segera menjadi ancaman yang menakutkan di masa depan. Whis mengeluarkan sushi yang dibawanya dari bumi dan Beerus mencoba wasabi yang membuat wajahnya memerah dan ia melesat ke udara dengan rasa pedas yang luar biasa, menghancurkan beberapa planet di sekitarnya. Di bumi, pesta ulang tahun Bulma kembali dimulai. Vegeta dengan marah memberitahu Goku bahwa lain kali dialah yang akan menjadi Super Saiyan. Goku menyatakan bahwa Vegeta menjadi Super Saiyan yang luar biasa ketika Bulma dipukul dan menirukan teriakannya, membuat Vegeta malu mendengarnya. Bulma memberitahu Vegeta bahwa ia merasa dicintai ketika Vegeta melakukan itu, tetapi Vegeta menyangkal telah mengatakan hal tersebut dan mencoba mengalihkan perhatian pada fakta bahwa saat itu ia melampaui Goku. Goku setuju dan mengatakan bahwa lain kali ketika mereka menghadapi lawan yang kuat, Goku akan meminta musuh untuk memukul Bulma, yang ditanggapi Bulma dengan menampar Goku. Piccolo menduga bahwa Goku pasti ada di sana saat itu terjadi dan curiga bahwa Goku berteleportasi dan mengawasi semua orang dari jauh saat mereka sedang melawan Beerus. Mendengar ini, Olong segera memukul Goku karena Goku membiarkan teman-temannya berada dalam bahaya. Ikut kesal, Vegeta pun meminta Bulma untuk menampar Goku terus-menerus. Penting untuk dicatat bahwa film Dragon Ball Z Battle of Gods yang kemudian diadaptasi menjadi saga pertama di Dragon Ball Super ini adalah hasil dari revisi Akira Toriyama. Draft awal skrip yang diterima Toei Animation dan yang kemudian diubah oleh Toriyama memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama dalam cerita dan desain karakter. Draft awal yang diajukan jauh lebih serius dan dark. Cerita berfokus pada tema kepahlawanan yang tragis antara jahat dan kebajikan. Namun setelah Toriyama melihat draft tersebut, ia segera merubahnya. Toriyama merasa ceritanya terlalu gelap. Ditambah lagi, saat itu di Jepang telah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Tohoku pada tahun 2011. Ia ingin memberikan cerita yang lebih ringan, positif, dan menghibur dengan fokus pada persahabatan dan komedi, sesuai dengan nuansa Dragon Ball yang ia sukai saat pertama kali membuatnya. Di draft awal, desain Beerus awalnya adalah makhluk yang lebih mirip kadal atau reptil yang jahat dan bukan kucing kurus yang kita kenal sekarang. Kepribadian ia digambarkan sebagai karakter yang jahat dan gelap secara eksplisit, sesuai dengan gambaran dewa penghancur yang bengis. Beerus dalam draft ini memiliki peran yang lebih besar dalam sejarah bangsa Seiya. Ia konon diceritakan sebagai sosok yang membuat bangsa Seiya menjadi jahat. Toriyama mendesain ulang Beerus agar terlihat seperti peliharaannya, yakni seekor kucing berjenis Cornish Rex. Ia mengubah kepribadian Beerus yang asalnya jahat dan gelap menjadi seram namun memiliki celah komedi, seperti terobsesi pada makanan atau puding dan mudah tertidur, menciptakan kesenjangan lucu antara kekuatannya yang menakutkan dan tingkah lakunya yang aneh. Di draft awal yang didesain oleh Tadayoshi Yamamuro, bentuk Super Saiyan sangat berbeda. Desain awalnya lebih mengikuti tren Super Saiyan sebelumnya, yaitu lebih besar, lebih berotot dari Super Saiyan 3, memiliki rambut yang lebih gondrong seperti Super Saiyan 4, dan bahkan memasukkan elemen jubah. Tujuannya adalah menjadikannya sosok pahlawan super seperti pada umumnya. Namun Toriyama menolak desain tersebut berulang kali. Ia membuat desain Super Saiyan menjadi Goku dalam wujud biasa namun memiliki warna mata dan rambut merah, serta memiliki tubuh lebih ramping dari bentuk normalnya. Keputusan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kekuatan dewa bukanlah tentang besarnya otot atau panjangnya rambut, tetapi tentang kecepatan, spiritual, dan kesederhanaan. Singkatnya, draft asli Battle of Gods jauh lebih gelap, menampilkan Beerus sebagai kadal jahat yang bertanggung jawab atas kejahatan bangsa Seiya, dan Super Saiyan terlihat seperti Super Saiyan 3 yang memakai jubah. Toriyama mengubahnya menjadi cerita yang lebih ringan dan fokus pada petualangan yang kita kenal sekarang. Film ini bukan sekedar fanservice atau nostalgia sesaat, ini adalah cetak biru untuk masa depan Dragon Ball. Film ini berhasil membawa humor dan petualangan klasik Toriyama kembali, sambil memperkenalkan ancaman yang terasa lebih besar sejak kemunculan Cell dan Majin Buu. Battle of Gods memberikan kita dewa penghancur yang unik, karakter Beerus yang langsung menjadi sorotan, dan sebuah konsep transformasi yang mengubah tingkatan kekuatan. Film ini adalah jembatan sempurna antara era Dragon Ball Z dan era Dragon Ball Super. Ini adalah titik awal yang luar biasa untuk memahami mitologi dewa dalam semesta Dragon Ball. Oh iya guys, untuk kalian yang tidak ada waktu untuk menonton Dragon Ball yang memiliki puluhan bahkan ratusan episode, namun ingin tetap memahami alur ceritanya dengan lebih singkat dan padat, berikut adegan bertarungnya yang epik. Kalian bisa cek link video di deskripsi.
Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.